Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas etika profesi sistem informasi rangkuman sesi 9 hingga 14. Yang pertama, rangkuman sesi 9, profesionalisme kerja bidang umum dan IT. Peningkatan profesionalisme di bidang IT, pekerja di bidang teknologi informasi harus memiliki profesionalisme yang tinggi untuk dapat bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Profesionalisme ini mencakup dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya, penguasaan keterampilan yang didasarkan pada riset dan praktik, serta pengembangan kemampuan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pekerja TI tidak hanya dituntut memahami teori, tapi juga harus mampu menerapkannya dalam situasi nyata yang dihadapi di lapangan. Hal ini penting agar mereka dapat mengikuti perubahan teknologi dan memenuhi tuntutan di industri yang terus berkembang. Selain itu, profesionalisme juga berarti bahwa pekerja TI harus terus mengembangkan diri dan keterampilan mereka. Dengan kemajuan teknologi yang revolusioner dan evolusioner, pekerja TI yang tidak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dapat tertinggal. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk terlibat dalam pendidikan lanjutan, kursus, atau pelatihan yang relevan untuk memastikan bahwa mereka tetap kompetitif dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang yang mereka geluti. Yang kedua adalah pendidikan dan sertifikasi di bidang TI. Pendidikan yang memadai merupakan fondasi penting dalam mempersiapkan sumber SDM dan di bidang TI. Di Indonesia terdapat beberapa program pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, seperti program Sekolah 2000, SMK Teknologi Informasi, dan Diploma Teknologi Informasi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknologi serta keterampilan praktis yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Dengan pendidikan yang baik, individu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia industri. Terus yang terakhir adalah kode etik dan tanggung jawab profesional di bidang TI. Kode etik sangat penting dalam menjaga integritas dan reputasi profesi TI. Setiap profesional diharapkan untuk mematuhi aturan mematuhi aturan dan prinsip yang ditetapkan, yang meliputi menjaga kerahasiaan data, tidak terlibat dalam praktik yang merugikan, dan bertindak secara etis dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi yang serius, seperti pemecatan atau tindakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kode etik sangat penting setiap pekerja TI untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga etika yang tinggi. Rangkuman sesi 10, organisasi dan kode etik. Prinsip dasar kode etik. Kode etik profesi berfungsi sebagai landasan bagi perilaku etika dan profesional anggota suatu profesi. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diikuti, seperti tanggung jawab profesi, di mana setiap anggota diharapkan untuk menggunakan pertimbangan moral dalam setiap aktivitasnya. Selain itu, prinsip kepentingan publik menekankan kewajiban anggota untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menghormati kepercayaan publik. Prinsip integritas juga sangat penting, di mana pelaku profesi harus menjaga nilai tanggung jawab profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terakhir, prinsip ini diharuskan profesional dan setiap anggota bertindak sesuai dengan reputasi profesi baik mereka. Kedua adalah tujuan dan fungsi organisasi profesi. Profesi ini memiliki tujuan untuk memenuhi tanggung jawab anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 dasar kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kredibilitas, kedua profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Organisasi ini berfungsi untuk mengatur dan melakukan standarisasi kualitas, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hasil kerja profesi. Dengan demikian, organisasi profesi berperan penting dalam pengembangan dan peningkatan status profesi di mata pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah peran kode etik dalam menjaga integritas profesi. Kode etik merupakan sistem norma dan nilai yang mengatur perilaku profesional dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan anggota profesi dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa. Kode etik ini menjadi pedoman mengenai tindakan yang diperoleh yang tidak, sehingga menciptakan perilaku yang sangat jelas. Pelanggaran terhadap kode etik mendapatkan sanksi bagi anggota yang bersangkutan, yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi profesi dalam menegakkan standar etika yang tinggi dan menjaga integritas profesi di mata publik. Selanjutnya, rangkuman sesi 11, cyber etik. Yang pertama, pengembangan dan karakteristik dunia maya.
Internet telah berkembang sangat pesat saat ini, hingga menjadi sebuah koneksi global yang menghubungkan seluruh dunia, membentuk apa yang disebut sebagai cyber world atau dunia maya. Secara virtual, tidak mengenal batas-batas teritorial dan terus berubah dengan cepat. Karakteristik utamanya adalah aktivitas tanpa perlu menunjukkan identitas asli mereka, bahwa masyarakat mm, masyarakat membawa dampak signifikan seperti kemudahan akses informasi selama 24 jam, biaya murah, mempermudah transaksi, dan memungkinkan terjalinnya komunikasi di seluruh dunia. Pentingnya etika di dunia cyber etik. Kebutuhan akan cyber etik sangat penting karena dunia maya dihuni oleh beberapa ragam budaya, bahasa, dan adat yang berbeda. Selain itu, fasilitas internet yang beragam disalahgunakan untuk tindakan tidak etis, terlebih untuk pengguna yang bersifat anonim atau tidak jelas identitasnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah etika atau aturan bersama untuk memandu perilaku pengguna, terutama bagi mereka yang baru newbie atau baru masuk ke dunia internet. Yang Yang ketiga adalah netiquette sebagai panduan berkomunikasi. Untuk mengatur perilaku di dunia maya, diperkenalkan konsep NIKET atau NIKET, yaitu etika berkomunikasi menggunakan internet yang dirumuskan oleh The Internet Engineer Task Force atau EITF. EITF. Netiquette mencakup aturan untuk komunikasi one-to-one maupun komunikasi publik one-to-one, one-to-many. Beberapa contohnya adalah memperlakukan email secara privasi, berhati-hati dalam penggunaan huruf kapital, membuat tulisan yang ringkas dan langsung ke intinya, to the point, serta tidak mengirimkan konten yang berbau sara, pornografi, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap etik tidak hanya menyebabkan sanksi sosial berupa pengucilan dan komunitas maya, tetapi juga dapat berlanjut ke ranah hukum jika tindakan tersebut melanggar undang-undang. Rangkuman sesi 12, etika bisnis dan e-commerce. Pentingnya prinsip-prinsip ketika etika bisnis. Bisnis harus dilandasi dengan kode etik, tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tapi dia harus mengharuskan ada nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Sebuah bisnis tidak hanya tentang uang atau barang, tapi juga tentang harga diri dan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Karena bisnis adalah bagian penting dari masyarakat untuk menyambung hubungan antar manusia. Etika dibutuhkan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat. Selain itu, bisnis juga adalah kegiatan yang mengutamakan saling percaya, dan etika berperan tubuh untuk memperkuat rasa percaya tersebut. Untuk bersaing secara efisien di dalam bisnis, terdapat beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan. Di antaranya adalah kejujuran, kelanggengan bisnis, prinsip berbuat baik, tidak berbuat jahat, dan prinsip keadilan untuk memperlakukan orang lain dengan sesuai dengan haknya. Kedua, kategori bisnis di bidang teknologi informasi. Bisnis di bidang teknologi informasi tujuannya adalah sama dengan format bisnis lainnya. Hanyalah objek bisnis yaitu teknologi informasi itu sendiri. Kategori bisnis ini sangat beragam. Ada industri perangkat keras, terus bidang rekayasa perangkat lunak, dan lain-lain yang mencakup di bidang teknologi informasi bisnis. Selanjutnya, penjualan yang bertugas menjual dan menyalurkan produk-produk tersebut. Kategori lainnya adalah bisnis di bidang teknologi pendidikan, yaitu dilakukan mulai dari lembaga kursus, perguruan tinggi, dan bisnis yang spesialisasi di bidang pemeliharaan, maintenance, dan layanan teknisi. Selanjutnya, e-commerce dan kerangka hukumnya. Perkembangan pesat di dunia internet dan elektronik e-commerce merupakan suatu perdagangan elektronik yang sangat kompleks, seperti kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, mendorong kreativitas penyedia jasa dan promosi, biaya operasional yang sangat murah, dan peningkatan kepuasan pelanggan melalui respon yang sangat cepat dan akurat. Untuk selanjutnya dijelaskan bahwa model Law on Electronic Commerce tahun 1996, model hukum ini antara lain menyatakan informasi bahwa bentuk data atau data message memiliki validasi dan implikasi hukum, serta mengatur bahwa persyaratan hukum harus ditandatangan oleh dokumen asli atau original. Selanjutnya, rekomendasi 13, hak kekayaan intelektual. Apa itu haki? Dan konsep dasar haki adalah
definisikan sebagai hasil produksi dari kecerdasan dan daya pikir manusia atau buatan manusia itu sendiri secara individu seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, dan karya tulis lainnya yang bermanfaat bagi manusia lain. Objek diatur dalam haki adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan manusia itu sendiri, seperti hak private rights, yang berarti setiap orang bebas memiliki apakah mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Selanjutnya, ruang lingkup hak cipta. Secara umum, hak cipta terbentuk oleh hak kekayaan industri seperti industri property rights. Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan menerima hak melakukan hal-hal tersebut atau memberikan izin kepada hak pihak lain. Subjek hak cipta atau pencipta yaitu seseorang beberapa orang yang atas inspirasinya sendiri melahirkan suatu ciptaan melalui pikiran atau imajinasi atau keahliannya. Ruang lingkup hak kekayaan industri HKI. Beberapa jenis perlindungan yaitu paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adalah tanda berupa gambar, nama, kata, atau kombinasi unsur lainnya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan atau jasa. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk. Terakhir, rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, memiliki sifat yang ekonomi dan dia rahasiakan oleh pemiliknya. Selanjutnya yang terakhir, cyber law dan cybercrime. Definisi penjelasan dari kejahatan cyber adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh teknologi internet baik menyerang fasilitas umum ataupun pribadi di dalam dunia maya. Kejahatan ini merupakan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi yang harus diwaspadai dapat dilakukan tanpa mengenai batas teritori serta memerlukan interaksi langsung oleh pelaku dan korban. Motif kejahatan ini yaitu motif intelektual yang dilakukan untuk kepuasan diri sendiri, menunjukkan keahlian, motif ekonomi kriminal yang bertujuan mencari keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Terus urgensi dan perdebatan seputar hukum cyber law. Dampak negatif perkembangan teknologi internet tentu menuntut adanya penanganan serius termasuk perangkat perundang yang dapat mengendalikan kejahatan cyber dengan menerapkan hukum cyber law. Pada awalnya muncul pro kontra mengenai penerapan hukum terhadap kejahatan internet yang sifatnya maya lintas negara dan sulit pembuktian. Namun, sistem hukum tradisional yang bertumpu pada teritori dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan hukum dan aktivitas internet yang bersifat lintas batas. Hal ini memunculkan 3 kelompok pandangan, yaitu kelompok yang menolak dan kelompok yang justru mendesak penerapannya, dan kelompok yang mengusulkan pendekatan evolutif dengan penerapan hukum-hukum secara hati-hati dan aspek khas dunia maya. Prinsip dan pendekatan hukum dalam cyber law adalah hukum teknologi informasi. Salah satu tantangan umum adalah masalah yurisdiksi, di mana hukum dan pengadilan Indonesia seringkali menjerat pelaku pelanggaran yang bersifat transnasional, meskipun dampaknya terasa di dalam negeri maupun luar negeri. Dikenal 3 jenis, yaitu yurisdiksi untuk menerapkan, menegakkan, dan menutup hukum, serta subjektif dan objektif teritori nasionali hingga universality yang dianggap sangat relevan untuk kasus cyber. Selain itu, teori yang dikemukakan oleh ruang cyber seperti the territory, the uploader, the downloader, the law of the server yang berfokus pada fisik server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.